Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Bapak berharap semua anak-anak yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan bersemangat. Pada pagi hari ini kembali lagi bersama dengan Pak Robert, kita akan kembali belajar bersama-sama untuk melanjutkan materi kita mengenai tematik kelas 3, tema 7, menyikapi perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran yang keempat. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mengerjakan tugas di pembelajaran 1, 2, dan 3. Walaupun kita belajar di pembelajaran 4 pada pagi hari ini, Bapak nanti akan singgung ya beberapa materi dalam pembelajaran 1, 2, dan 3. Oke? Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Berdoa menurut akabat dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, Bapak berharap anak-anak semua dalam keadaan siap, bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sembari melihat penjelasan Pak Robert dalam PowerPoint, anak-anak juga dapat membuka bukunya, tematik kelas 3, tema 7, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Ya, baik kita masuk ke dalam materi pembelajaran yang keempat. Apakah kamu pernah naik kereta api seperti Udin atau naik perahu seperti Beni? Kereta adalah salah satu kendaraan darat yang digemari. Apakah kamu tahu jenis kendaraan darat lainnya? Bagaimana dengan kendaraan air dan udara? Alat transportasi. Transportasi merupakan salah satu kebutuhan manusia. Transportasi adalah pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan suatu alat. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk berpergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai alat transportasi ya. Transportasi merupakan salah satu kebutuhan manusia ya anak-anak ya. Transportasi adalah pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan suatu alat. Ya, alat transportasi juga kita gunakan untuk berpergian kemanapun kita pergi ya. Dengan jarak yang jauh kita menggunakan alat transportasi. Kemudian alat transportasi juga dapat mempercepat perjalanan kita. Baik, kita akan lanjut materi kita. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak jauh. Nah, di sini ada beberapa gambar alat transportasi darat. Ya, anak-anak ya, ada mobil, ada sepeda, ada motor, ada truk ya, ada bajai dan ada kereta. Nah, berbicara mengenai kereta, lihat bukumu di halaman 195 ya. 193 merupakan pembelajaran 4 ya. Lihat bukumu di halaman 193. Nah, di situ ada bacaan mengenai kereta api. Ya. Anak-anak tentunya pasti sudah pernah melihat kereta api ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung ya, baik di televisi. Nah, gitu. Nah, kemudian juga anak-anak pasti sudah pernah ya atau mungkin ya menaiki yang namanya kereta api ini untuk berpergian ke suatu tempat.
Nah, tahukah kamu siapa yang mengemudikan kereta api? Nah, kereta api dikemudikan oleh masinis, ya, namanya masinis. Di dalam perjalanan, biasanya ada yang mengecek tiket karcis, ya. Orang yang mengecek karcis ini dinamakan kondektur. Ya, kalau kita berpergian, ya, misalnya kita menggunakan kereta api, nah, nanti ada aja orang yang mengecek tiket, ya, mengecek tiket atau karcis. Nah, itu merupakan tiket karcis itu merupakan yang dinamakan dengan kondektur, ya. Semua penumpang harus memiliki karcis, ya, karcis. Kalau tidak punya karcis, penumpang akan diturunkan di stasiun, ya, di stasiun pemberhentian terdekat. Bahkan akan dikenakan denda. Ya, karcis dapat dibeli di loket yang tersedia. Karcis sebagai pengganti biaya transportasi kereta. Nah, itu merupakan sekilas mengenai kereta api. Nanti anak-anak bisa juga baca bukunya di halaman 195, ya, di buku paket, ya. Anak-anak harus baca, ya. Nah, di situ juga ada beberapa gambar, ya, mengenai kereta api, ya. Ada contoh kereta api listrik, ya. Ada contoh kereta api listrik super cepat yang namanya Shinkansen yang ada di Jepang sana, ya. Nah, juga ada contoh kereta api dengan mesin diesel, ya, dan juga ada contoh kereta uap. Nah, itu merupakan contoh kereta api sebagai transportasi darat, ya. Nah, selain kereta api ada juga mobil, ada sepeda, ada motor, ya, ada bus, ada bajai dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi untuk jarak dekat, misalnya perahu, ya. Alat transportasi air untuk jarak dekat, misalnya perahu. Untuk jarak jauh kita bisa menggunakan feri atau kapal, ya. Pada pembelajaran sebelumnya, ya, di pembelajaran yang pertama, ya, buka bukumu di halaman, ya, di halaman 173, ya. Di situ 173, 174, 175. Nah, di situ anak-anak sudah mengerjakan soal, ya, mengerjakan pertanyaan mengenai alat transportasi air. Nah, anak-anak perlu ketahui, ya, bahwa Indonesia merupakan negara pelaut, ya, negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu, ya, sudah digunakan sejak zaman dahulu, yaitu dengan perahu sampan namanya, ya. Dan perahu sampan, ya, dengan mendayung dengan menggunakan tenaga, ya, tenaga tangan, ya, mendayung dengan menggunakan tenaga tangan. Nah, dan itu juga pasti pernah anak-anak lihat, ya, atau pernah juga anak-anak gunakan, ya. Nah, itu merupakan alat transportasi air pada zaman dahulu. Nah, ada juga kano dan sampan, ya. Nah, tapi dengan berkembangnya zaman, ya, dengan berkembangnya zaman, lihat bukumu di halaman 181, ada yang namanya perahu longship, ya. Nah, perahu longship yang merupakan perahu bangsa Viking, ya. Di situ ada bacaan. Nah, perahu yang badan kapalnya terbuat dari kayu ini dipakai bangsa Viking untuk menjelajah laut, ya. Bangsa Viking ini merupakan pelaut yang tangguh. Nah, jadi mereka menggunakan itu, kemudian menggunakan menggunakan layar, ya, kapal layar. Dan berkembangnya zaman, ya, sekarang kita sudah dengan perkembangan zaman kita dapat melihat ada kapal feri, ada kapal pesiar, ya. Ada jet ski, ya, ada perahu motor cepat, ada kapal perang, ada kapal selam dan lain sebagainya. Itu merupakan
perkembangan teknologi yang semakin maju. Nah, perlu juga kita ketahui anak-anak, di dalam bukumu di halaman 181 buku paket ya, orang yang mengemudikan kapal laut ya disebut nahkoda. Ya, disebut nahkoda. Di dalam sebuah kapal juga terdapat banyak ABK. Ya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan ABK? ABK singkatan dari anak buah kapal, yaitu orang yang bekerja di kapal. Petugas yang memelihara dan memperbaiki mesin disebut teknisi. Nah, itu merupakan sekilas mengenai alat transportasi air ya. Nanti anak-anak juga bisa baca bukunya di halaman 180, di halaman 181 ya. Nah, baik, itu mengenai alat transportasi air ya yang semakin berkembang, dan kita akan lanjut materi selanjutnya. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh ya. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Nah, di sini ada berbagai contoh transportasi udara ya. Anak-anak bisa lihat ada helikopter, ya, ada pesawat terbang, ada pesawat capung, ada zeppelin, ada pesawat tempur, ada balon udara, ada pesawat ruang angkasa, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh ya transportasi udara yang boleh kita ketahui. Baik, kita lanjut. Nah, di sini coba lihat gambar yang ada di sini ya. Ini merupakan gambar alat transportasi dulu dan sekarang ya. Nah, kita lihat di sini dulu sepeda ya seperti ini ya anak-anak ya, besar ya anak-anak ya. Tapi sekarang sepeda sudah seperti ini, sudah lebih minimize ya, sudah lebih keren ya. Dan kita lihat mobil dulu ya. Mobil dulu zaman dulu seperti ini ya, seperti ini. Kemudian sekarang ya, kalau mobil kita lihat ya, sekarang sudah semakin canggih, semakin keren dan bagus. Nah, terus kita lihat dulu ya kereta api dengan menggunakan ini ya, seperti ini, menggunakan tenaga uap ya. Nah, tapi sekarang ya kereta sudah canggih sekali ya. Seperti yang kita sudah pelajari tadi, di Jepang sana ada namanya ya pesawat super cepat ya, yang namanya Shinkansen tadi ya. Nah, dan semakin keren, semakin canggih ya. Boleh nanti anak-anak bisa cari internet dan lain sebagainya. Kemudian pesawat dulu seperti ini anak-anak ya. Seperti ini, tapi sekarang ya pesawat sudah canggih, anak-anak juga bisa lihat dan anak-anak juga sudah pernah menaiki yang namanya pesawat ya. Dan yang terakhir ya, alat transportasi dulu ini namanya perahu ya atau sampan ya anak-anak ya. Kalau ini menggunakan tenaga tangan ya, didayung, dan orang yang muat hanya beberapa orang saja ya. Hanya beberapa orang. Tapi sekarang sudah ada yang namanya kapal pesiar ya, anak-anak ya. Kapal pesiar yang ada hotelnya, ada kolam berenangnya, ada penumpangnya banyak ya, bisa mengangkut banyak orang. Nah, dan lain sebagainya. Nah, itulah perkembangan zaman ya anak-anaknya, perkembangan teknologi ya. Semakin berkembangnya teknologi ya, sangat berpengaruh terhadap kehidupan juga ya, kehidupan manusia ya, kita berpengaruh terhadap transportasi yang dulunya seperti ini sekarang sudah canggih dan modern ya. Oke, itu sekilas alat transportasi dulu dan sekarang. Kita lanjut. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain, sebagian lagi hasil karya anak Indonesia.
Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara, ya. Jadi itu merupakan ya alat transportasi yang terus berkembang, ya. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain, sebagian juga dari hasil karya anak Indonesia. Jadi kita sebagai anak-anak Indonesia ya harus senantiasa semangat ya, rajin belajar ya, supaya nanti dapat berkarya untuk negara. Saat ini jenis alat transportasi sangat banyak ya. Berbagai jenis sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Jenis alat transportasi apa saja yang kamu ketahui? Adakah jenis alat transportasi khas di tempat tinggalmu? Oke, di sini ada jenis kendaraan ya, ada sepeda, ada mobil, ada kereta api, ada pesawat, ada perahu kapal, ada dan contohnya ya, ada sepeda santai, sepeda gunung, sepeda BMX ya, sepeda lipat, sepeda balap, mobil, ada bus, bajai, angkot ya, koperades, ada taksi dan bemo. Kemudian kereta api, ada kereta api uap, kereta api diesel ya, kereta rel listrik, kereta api daya magnet ya, kereta api monorail dan kereta api bawah tanah ya. Yang keempat ada pesawat jumbo passenger jet ya, mid size passenger jet ya, ada light passenger jet dan passenger turboprops ya. Kemudian ada perahu, atau kapal ya. Ada kapal feri, kapal pesiar, perahu cukung, speedboat ya, perahu kora-kora. Nah, itu dah perkembangan zaman ya. Dan semakin menghasilkan alat transportasi yang semakin keren yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk mempercepat segala aktivitas. Setiap orang memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Apakah kamu dapat memaksa temanmu menyukai alat transportasi yang tidak disukainya? Apa yang terjadi jika kamu memaksa? Apa yang akan terjadi jika kamu tidak memaksa? Ya. Nah, kita belajar hari ini mengenai setiap kesukaan ya. Orang lain itu kita sudah belajar dari kemarin-kemarin juga, setiap orang memiliki yang namanya kesukaan ya, kebiasaan dan kesukaan. Nah, jadi orang lain ya, teman kita yang memiliki kesukaan berbeda dengan kita tidak bisa memaksakan dia untuk menyukai apa yang kita sukai ya. Nah, begitu juga teman kita tidak bisa memaksa kita untuk menyukai apa yang kesukaannya. Nah, jika kita memaksa hal itu ya, hanya memaksakan kesukaan kita kepada orang lain, maka nanti akan terjadi yang namanya apa? Perbantahan ya, tidak ada kerukunan ya. Nah, dan apabila kita tidak memaksakan kesukaan kita atau kesukaan orang lain ya, makanya di situ nanti akan tercipta yang namanya hidup rukun ya. Pentingnya menghargai perbedaan ya. Dengan menghargai perbedaan yang ada, mulai suku, budaya, agama, derajat, pekerjaan, dan lain sebagainya, maka ini menjadi cara yang baik untuk menciptakan persatuan yang tetap utuh meski ada banyak perbedaan dalam bangsa Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu sangat identik dengan perbedaan ya. Indonesia banyak suku, banyak budaya, banyak agama ya, terus banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, di dalam perbedaan itu kita harus senantiasa menghargainya ya. Itulah pentingnya kita menghargai perbedaan ya, supaya terciptanya hidup rukun ya, damai sejahtera ya. Tidak ada perbantahan, tidak ada permusuhan di dalam perbedaan itu. Dan itu yang akan membuat Indonesia semakin kuat ya, semakin utuh dan semakin maju. Perbedaan itu bukan suatu untuk diperdebatkan ya anak-anak ya, tetapi untuk saling melengkapi dan saling menerima satu dengan yang lain.
Udin menyampaikan perasaannya kepada kakek. Ia merasa aman menggunakan alat transportasi darat. Ia takut menggunakan alat transportasi air. Udin belum pandai berenang. Kakek sangat memahami perasaan Udin. Kakek mengajak Udin dan Mutiara berenang. Kakek ingin melatih Udin berenang. Udin dan Mutiara sangat senang pergi ke kolam renang. Mereka menunggu kakek membeli tiket. Mereka membaca peraturan yang ada di dekat loket tiket ya. Oke, lihat ya di sini ada peraturan kolam renang. Oke, di bukumu juga ada ini ya. Coba lihat bukumu di halaman 198 ya, buku paket ya. Coba lihat buku paketmu di halaman 198. Di situ ada hal-hal yang perlu diperhatikan di kolam renang ya, atau peraturan yang ada di kolam renang. Jagalah keselamatanmu dan keselamatan orang lain. Jadi peraturan kolam renang atau hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam kolam renang adalah tidak sakit kulit, sakit mata, sakit menular ya. Kenapa ya anak-anak ya tidak sakit kulit, sakit mata, sakit menular? Ya karena penyakit itu bisa tertular juga ya dengan tertular dengan air ya. Nah, akan tertular kepada orang lain ya. Jika kita mengalami sakit kulit ya, sakit mata dan sakit menular, otomatis orang-orang yang ada di sekitar kita juga yang ikut berenang ya pasti otomatis akan tertular oleh penyakit tersebut. Nah, kemudian gunakanlah pakaian renang. Ya, kenapa kita harus menggunakan pakaian renang? Ya, menggunakan pakaian renang itu untuk meringankan gerakan kita ya, mempercepat gerakan kita juga di saat kita berenang di kolam renang. Tidak membawa makanan ke dalam kolam ya. Nah, maksudnya ya, alasannya kita tidak boleh membawa makanan ke dalam kolam ya. Membawa makanan ke dalam kolam akan menyebabkan ya kolam itu nanti akan jadi kotor ya anak-anak ya, jatuh, makanan kita akan jatuh dan nanti akan kolamnya akan menjadi kotor. Nah, itu alasannya. Yang keempat, tidak membawa binatang peliharaan. Ya, membawa binatang peliharaan juga dapat mengganggu ya aktivitas orang lain ya saat berenang ya, dan tidak akan mengganggu kenyamanan orang lain juga. Nah, itu seperti itu. Yang kelima, membilas anggota tubuh sebelum berenang ya. Kemudian tidak meludah di dalam kolam ya. Tidak meludah di dalam kolam atau kencing di dalam kolam juga ya, membuang air kecil di dalam kolam itu sebenarnya juga tidak boleh ya anak-anak. Karena apa? Karena dapat mencemari ya kolam renang atau air kolam renang ya. Dapat menyebabkan air kolam renang jadi kotor. Nah, seperti itu. Tidak memakai alas kaki ke dalam area kolam. Tidak berlarian di tepi kolam ya. Tidak boleh ya berlarian di tepi kolam ya, anak-anak bisa nanti jatuh ya. Dapat menyebabkan kecelakaan yang tidak kita inginkan. Tidak membawa senjata tajam dalam kolam ya, ini juga tidak boleh. Tidak membawa barang-barang berharga dan perhiasan yang mencolok. Nah, jadi itulah 10 peraturan kolam renang ya yang perlu kita perhatikan dan perlu kita lakukan ya anak-anak ya, karena itu dapat menjaga keselamatan kita dan menjaga keselamatan orang lain juga. Nanti anak-anak bisa baca bukunya di halaman 198. Baik, kita akan lanjut. Oke, kita masuk ke dalam tugas ya. Tugasnya hari ini apa saja? Baik, yang pertama, sebutkan 5 contoh alat transportasi darat, air, dan udara. Sebutkan 5 contoh ya. Alat transportasi darat, air, dan udara. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, bacalah teks yang ada di buku siswa halaman 193 ya. 193, 194. Di sana ada mengenai bacaan teks ya, surat ya, mengenai surat. Nanti
Setelah kalian baca, kemudian buatlah pertanyaan berdasarkan teks bacaan ya. Ini seperti ini sudah pernah kita kerjakan, anak-anak sudah pernah kerjakan ya. Jadi kalian membuat pertanyaan itu berdasarkan teks bacaan di halaman 196. Di situ sudah ada jawaban ya. Kalian akan buat pertanyaan berdasarkan jawaban yang ada di bawahnya itu. Pertanyaannya dari mana? Dari bacaan teks 193 194 ya. Oke. Terus kemudian tugas yang ketiga, tuliskan peraturan yang harus diperhatikan di dalam kolam renang. Tadi sudah kita bahas. Kemudian yang keempat, jelaskan pentingnya menghargai perbedaan dalam bermasyarakat. Apa pentingnya kita menghargai perbedaan dalam bermasyarakat? Ya, nanti anak-anak bisa dibantu oleh orang tua. Kalian bisa search di internet ya, cari internet, bisa. Kalian gunakan internet sebagai sumber pembelajaran kalian, boleh ya. Nah, itu mengenai tugasnya pada pagi hari ini, bisa dikerjakan di buku latihan, kerjakan dengan rapi, tulisan dengan yang bagus ya, yang rapi. Setiap tulisannya itu dirapikan lagi ya. Diperhatikan setiap mengawali kalimat itu selalu menggunakan huruf kapital ya. Setelah titik itu juga menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya. Nah, itu mengenai tugasnya. Bisa dikerjakan dengan baik. Kita lanjut. Baik. Ternyata pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah dapat kita selesaikan. Ya. Terima kasih banyak. Bapak ucapkan kepada anak-anak semua telah mau atau ikut belajar bersama dengan Pak Robert ya. Tetap semangat ya. Tetap baca bukunya kembali ya, pembelajaran yang ada di bukunya kembali dibaca, kembali dipelajari, dan setiap tugas yang ada mohon dikerjakan dengan baik ya. Tugas yang banyak ya, dengan kondisi seperti ini itu melatih kita untuk anak-anak menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang bertanggung jawab ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, istirahat yang cukup, makan yang bergizi ya, berolahraga dengan baik ya, minum air putih yang banyak supaya tubuh kita tetap fit dan sehat. Baik, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Bapak ucapkan terima kasih. Salam sehat, Tuhan memberkati.